Kalau dari Geodipa sendiri ya, bagaimana kesiapannya untuk bisa mendukung arah kebijakan ini? Kita berbicara mungkin mengenai SDM, Pak, teknologi, dan juga tidak kalah penting adalah investasi, Pak, pendanaan. Yes. Nah, seperti apa, Pak? Oke, hari ini kami di Geodipa sudah membangun kompetensi hulu hilir. Kami sudah mengoperasikan pembangkit kami di atas 22 tahun hari ini dan kami cukup kompetitif dari biaya dan kehandalan operasi kami hari ini. Dan dari sisi upstream, kami juga dalam 5 tahun terakhir ini membangun kompetensi untuk subsurface. Artinya masalah geoscience untuk memahami di mana saja potensi-potensi panas bumi itu sudah kami siapkan. Dan setelah itu kami juga mempersiapkan tim kami yang memahami soal bagaimana mengebor di panas bumi. Mengebor panas bumi ini menarik, Mbak. Dia tidak melulu sama dengan cara mengebor orang di oil and gas. Dan alhamdulillah kami di Geodipa dalam 3 tahun terakhir ini setelah kami persiapan, kami melakukan pengeboran dan alhamdulillah kami mungkin termasuk yang mempunyai efisiensi pengeboran yang paling baik. Optimalisasi efektivitas pengeboran juga terbaik. Dan hasil pengeboran hari ini kami juga masuk yang terbaik. Itu datanya ada di Kementerian SDM di Dirjen EBTKE. Artinya dari sisi kompetensi kami sudah siap. Nah, sisi teknologi memang kita masih perlu pengembangan. Hari ini sukses rasio pengeboran dalam eksplorasi masih relatif rendah. Kita selalu bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang khususnya memiliki jurusan-jurusan berkaitan dengan geologi dan panas bumi. Kita selalu kerjasama sama mereka untuk mengakomodir approach metodologi atau strategi tentang memastikan bahwa eksplorasi itu tingkat kesuksesannya makin naik. Di sisi lain juga kalau kita tambahkan dari sisi geoscience-nya, subsurface-nya, bagian bawah permukaan, kemudian dari sisi pengeboran juga kita kerjasama dengan beberapa provider teknologi terkini hari ini untuk memberikan efisiensi dan optimalisasi pengeboran. Karena hari pengeboran panas bumi itu 10 tahun lebih saya lihatnya penurunannya hari ini cukup signifikan. Dulu dari satu sumur untuk 2.500 meter itu kisarannya 8 sampai 12 juta, hari ini sudah ada di posisi sekitar 4 sampai 6 juta US dollar per sumur. Nah, ini efisiensi makin terjadi dan kita berharap ini makin terus berlangsung sehingga affordability untuk kita memanfaatkan panas bumi ini makin mengemuka dan dia menjadi prioritas dalam pilihan panas bumi. Karena hari ini kan memang panas bumi dikenal mahal, ya kan? Biaya eksplorasinya tinggi, tingkat kesuksesannya riset pengembangannya juga rendah, tentunya, ya konsep pengembangan. Nah, ini yang kita coba kejar sama-sama di Geodipa, kompetensi kita bangun, teknologi kita kembangkan, kerjasama dengan teknologi provider khususnya inovator-inovator teknologi upstream, downstream di global, itu banyak yang kerjasama dengan Geodipa karena Geodipa merasa punya cukup lapangan yang baik untuk melakukan proven teknologi. Nah, di sisi lain masalah pendanaan, hari ini hampir seluruh lembaga keuangan itu appetite-nya nyari yang renewable. Nah, masalahnya hari ini adalah appetite yang renewable, tapi term condition yang nggak pernah berpihak ke renewable. Artinya term condition-nya masih ceritanya masih business as usual. Hanya appetite-nya yang diekspresikan, tetapi kami yang memiliki bisnis renewable-nya tidak mendapat advantage dari appetite itu. Nah, ini yang kami juga kerjasama kan pemerintah dalam waktu pemerintah Indonesia menjadi presidensial di G20, kita sudah dapat janji 2 billion US dollar. Hari ini kami kerjasama dengan JETP untuk bagaimana bisa mendapatkan pendanaan-pendanaan yang cukup murah, karena ini kan for global sebetulnya. Kan kita bicara untuk global, kita pledge masalah karbon. Kalau global nggak ikut turun tangan dalam pendanaan ini yang. Tapi animo yang kami terima di Geodipa hari ini positif, Mbak. Banyak sekali pendanaan yang sudah melihat potensi-potensi di Geodipa.
kami hari ini dengan EDB khususnya untuk 2 proyek Dieng 2 dan Patuha 2 cukup baik hasilnya, dan dengan EDB kita sudah punya semacam confidence level yang baik memenuhi persyaratan-persyaratan multi development bank. Ini kan juga nggak sederhana, Mbak. Syarat environment, social safeguard itu kan tinggi. Nah, ini kami sedang menumbuhkan kepercayaan ke EDB, dan EDB berminat untuk melanjutkan pendanaan untuk proyek geothermal di Geodipa lainnya, dan ya sepertinya ada sih animonya cukup besar. Baik, tapi jika kita membahas terkait dengan pendanaan ini juga tidak bisa lepas dari bagaimana investor begitu ya, persepsi pasar terkait dengan bagaimana berinvestasi di Indonesia. Nah, Anda melihat arah kebijakan dari pemerintah sejauh ini apakah sudah cukup mendukung? Apalagi tadi Anda menyampaikan bahwa appetite memang saat ini ke renewable energy begitu ya untuk pendanaan. Dukungan seperti apa yang diharapkan oleh Geodipa di renewable energy ini untuk saat ini? Ya, yang jelas adalah dukungan dari pemerintah ya pasti berupa jaminan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap energi transisi harus didemonstrasikan dengan baik. Seluruh persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan renewable energy dan pendanaan itu harus inline. Kami cukup punya keyakinan tinggi karena kami baru saja kemarin itu menyelesaikan masalah bagaimana kita mengharmonisasikan beberapa polisi pemerintah terhadap appetite pendanaan. Ya, contohnya bagaimana TKDN di-apply di renewable energy itu juga cukup mengemuka. Kami sempat tertahan dengan persoalan itu, dan alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga harmonisasi itu terjadi, dan kami bisa lanjut. Dan hari ini juga mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kita butuhkan dari pemerintah tetap, karena ini pledge-nya pemerintah juga, dukungan penjaminan. Penjaminan pemerintah itu pasti akan memberikan warna tersendiri dalam pendanaan renewable energy di negeri ini. Baik.